Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada semua yang berada di lapangan SC untuk kumpul ke masjid karena ada tabligh akbar. Juga bagi yang belum merapat, dipersilahkan untuk merapat ke depan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, Majelis Ilm bersama dengan Himpunan Tambang, Sains dan Teknologi bergabung. Kita membuat tabligh akbar mengundang Ustadz Sofyan Khalid Rurai hafizahullah ta'ala. Diawali insyaallah kita akan ada sambutan dari Ketua Majelis Ilm. Jadi Majelis Ilm ini salah satu komunitas, alhamdulillah komunitas sunnah yang berada di UIN. Alhamdulillah dari seluruh fakultas, seluruh jurusan kita membuat perkumpulan bersama. Dan tanpa panjang lebar, langsung saja kita kepada Al-Akh Dery dipersilakan sambutannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah kita kembali dipertemukan di majelis ilmu kali ini. Dan semoga majelis yang kali ini kita dapat meraih banyak manfaat dan faidah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini akan ada beberapa maklumat yang akan disampaikan dari panitia. Yang pertama,
kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran, kepada DKM Masjid Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelenggarakan kajian pada sore hari ini. Dan kemudian maklumat yang kedua, acara ini diselenggarakan oleh Ismail Community atau Majelis ya, Ismail Community ini perkumpulan mahasiswa ya yang ada di Tangerang Selatan ya. Di sini kita menyelenggarakan kajian ini bersama HITAM, Himpunan Tambang, bekerja sama dan dibantu oleh media partner dan sponsor. Itu ada kajian remaja Islam official, ada juga kajian Kebayoran, dan ada sponsor juga dari Kopi Kuadrat. Dan yang selanjutnya perlu kita ketahui, Ismail Community ini kita bertujuan untuk mengajak mahasiswa ya untuk lebih bisa bertakwa kepada Allah. Kita menyediakan sarana-sarana ya agar mahasiswa ini kita ini bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan diantaranya kita juga ada kajian rutin ya setiap hari Kamis. Maka teman-teman yang ingin tahu informasinya bisa lihat di IG Majelis Ilmu atau di Facebook, atau bisa hubungi kontak person yang ada di poster. Insya Allah ada kajian setiap hari Kamis, rutin kajian bersama Al-Ustadz Abdurrahman Dani, materinya yaitu hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian Ustadz Muhammad Nur Syamsul Qomar, itu kita baru pertemuan pertama membahas Al-Qawaidul Arba'. Kemudian ada juga Ustadz Abdullah Adi Triadi, itu membahas kitab Usul Salasah, yang dimana sudah sampai materi yang ketiga, ya usul yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW, dan terakhir kajian tematik bersama Ustadz Abdurrahman. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat menikmati majelis ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Al-Akh Dery. Setelah itu ada sedikit sambutan 5 menit dari perwakilan himpunan tambang kepada Akh Randi. Dipersilakan, tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman dan Rasul penutup para nabi. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak DKM Masjid Al-Jami' Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena telah mengizinkan kami, Himpunan Tambang dan Ismail untuk mengadakan tabligh akbar pada hari ini. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz karena mau berkenan untuk hadir dan siap untuk membagikan ilmu pada kami di sini. Dan berikutnya terima kasih untuk para jemaah karena meluangkan kesempatannya untuk hadir di majelis ilmu ini. Jazakumullahu khairan. Dan di Himpunan Tambang UIN Jakarta, salah satu prokernya adalah mengadakan tabligh akbar agar di UIN Jakarta ini secara perlahan-lahan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah untuk program kerja tabligh akbar ini hari ini insyaallah akan terlaksana, dan
dan sebagai fasilitatornya adalah Ismail, dan berikutnya juga insya Allah akan direncanakan untuk mengadakan kajian-kajian rutin di UIN ini untuk memperkenalkan manhaj salaf kepada para mahasiswa-mahasiswi khususnya di sini. Demikian atas sambutan kami, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan, kebenaran dari Allah dan kesalahan dari anak semata. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khair kepada perwakilan dari Himpunan Tambang. Langsung saja kita serahkan kepada Al-Ustadz Sofyan Khalid Rurai hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita satu nikmat yang sangat besar. Kita bisa berjumpa di majelis ilmu, di rumah Allah Azza wa Jalla yang penuh berkah ini, dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha lebih memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Dan ketahuilah, seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah untuk belajar ilmu agama, maka itu adalah pertanda Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan baginya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Dan pemahaman ini tidak mungkin datang dengan sendirinya, tapi harus dengan belajar, harus dengan menuntut ilmu. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah didapat dengan mempelajarinya. Begitu pula pemahaman hanyalah didapat dengan usaha dalam menuntut ilmu. Jadi termasuk nikmat yang sangat besar
yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut diberikan hidayah untuk menghadiri majelis ilmu, diberikan hidayah untuk berusaha memahami ilmu agama. Karena kalau dia belajar, dia paham agama, itulah pertanda Allah menghendaki kebaikan baginya. Kalau seorang hamba belajarnya sedikit dia paham agama, berarti sedikit kebaikan yang dia miliki. Kalau dia tambah belajar, bertambah pemahamannya, maka bertambah pula kebaikan dirinya. Dan kalau dia tidak mau belajar sama sekali, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya sedikit pun. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurima al-khair. Mafhum hadis ini, kata beliau, bahwasanya orang yang tidak melakukan tafaqquh fid din, tidak berusaha mempelajari ilmu agama sama sekali, tidak kaidah-kaidahnya, pondasi-pondasinya, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi dia tidak dapat kebaikan apapun kalau dia tidak belajar agama. Maka jemaah sekalian, ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bahkan kunci segala kebaikan adalah dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaklah kita selalu berusaha untuk mendalami ilmu agama, selalu berusaha untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, minta tolong kepada Allah dan mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu hanya karena Allah semata-mata. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita hadir di majelis ilmu, belum pula ilmu itu kita amalkan, kita sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Asalkan kita ikhlas, kita hadir di majelis ilmu karena Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka belum pula ilmu itu kita amalkan, kita sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala menuntut ilmu yang keutamaannya sangat besar. Di antaranya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan dan Allah mudahkan masuk surga. Jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema yang sangat penting di dalam beragama agar kita tidak tersesat, yaitu mengikuti generasi terbaik. Siapa itu generasi yang terbaik? Nomor satu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya adalah guru yang terbaik.
pantas saja kalau kemudian murid-muridnya adalah murid-murid yang terbaik. Betapa tidak jemaah sekalian, gurunya adalah pendidik yang terbaik, manusia teladan, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi bahasa yang beliau gunakan untuk mendidik mereka adalah dengan bahasa mereka. Bahasa sumber ilmu, bahasa yang dengannya Allah gunakan untuk membimbing manusia kepada jalan kebenaran adalah bahasa mereka. Bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi SAW adalah bahasa mereka, bahasa Arab. Dan Al-Quran serta hadis Nabi SAW datang dengan bahasa mereka dan di negeri mereka, serta dengan kejadian-kejadian yang mereka saksikan, atau karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara mereka. Jadi itu semuanya membuat mereka lebih mengerti, lebih paham terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian generasi terbaik berikutnya adalah murid-murid mereka, tabi'in, dan murid-murid mereka berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti generasi terbaiknya. Tidak ada jalan lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Maksudnya kita nggak mungkin menjadi terbaik kalau kita tidak meneladani mereka. Tidak ada jalan lain untuk menjadi umat yang terbaik kecuali dengan meneladani mereka. Jemaah sekalian, kita melihat, menyaksikan dan mendengarkan keterpurukan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang lemah hari ini. Umat Islam adalah umat yang dihinakan, umat yang tertimpa musibah karena lemah dan hina. Kalau ada orang yang belum menyadari umatnya lagi terhinakan, umatnya lagi lemah, maka dia sedang mendapatkan musibah yang lebih besar. Sebagai contoh jemaah sekalian, kehinaan umat Islam, kita adalah umat yang besar, jumlahnya sangat banyak, tetapi kita tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang dizolimi di berbagai negeri. Di Xinjiang, salah satu provinsi di Cina, umat Islam dibantai, disembelih. Di Palestina, umat Islam dibantai, disembelih. Di Suriah, di Rohingya, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin. Sementara kita umat yang besar tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan di berbagai negeri umat Islam, kekayaan alamnya yang menikmati adalah orang-orang asing, bukan rakyatnya sendiri. Dan di berbagai negeri Islam, ajaran-ajaran Islam diinjak-injak, Al-Quran dihina,
Nabi Muhammad SAW direndahkan, dilecehkan. Tapi umat Islam tidak bisa menegakkan hukum yang seharusnya kepada orang yang melakukannya. Ini diantara gambaran terhinanya umat Islam, lemahnya umat Islam. Lagi kajian di dekat masjid, orang ribut di luar. Ini hina bukan? Hina ini jemaah sekalian. Di kampus Islam, kalau kampus umum pun lebih tenang. Kampus umum mungkin mereka lebih menghormati. Saya nggak tahu bagaimana peraturan ini panitia. Ini kehinaan, nggak menghargai agamanya sendiri. Kalau ada yang belum sadar juga umat Islam hina, umat Islam lemah, maka itu musibah. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita sebab kehinaan dan solusinya. Perhatikan baik-baik. Apa sebab kehinaan umat Islam dan apa solusinya? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil'inah." Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, satu bentuk riba. Wa akhadtum adhabal baqari wa raditum bizar'i. Dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi serta ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallatallahu alaikum dhulla, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini. Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa kehinaan ini adalah hukuman dari Allah. Maka jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Bukan musuh yang kuat. Bukan itu masalahnya. Bukan musuh yang kuat, tapi kita yang sedang lemah. Kita yang sedang lemah sehingga kita dikalahkan, dihinakan. Dan itu adalah bagian dari hukuman Allah atas kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut ketika musuh menjadi kuat. Yang perlu kita takutkan atau yang lebih harus kita khawatirkan adalah kita yang melemah. Nggak usah kita terlalu sibuk, musuh sudah bikin persiapan. Kekuatan mereka sudah semakin besar. Kekuatan politik, ekonomi, media-media, militer. Jangan terlalu kita khawatirkan jemaah sekalian. Yang kita khawatirkan adalah kenapa kita lemah? Mengapa kita lemah? Itu yang perlu kita khawatirkan. Maka Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini, sebab kelemahan itu adalah dosa-dosa kita. 3 dosa yang disebutkan Nabi dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, riba. Yang kedua, cinta dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, meninggalkan jihad. Maksud hadis ini hanya contoh. Maka bagaimana lagi kalau dosa kita lebih banyak? Bukan hanya 3 ini, dan bahkan lebih besar.
sampai pada tingkat kesyirikan dan kekafiran. Kalau tiga ini saja membuat kita lemah, dihukum, dihinakan oleh Allah, bagaimana lagi kalau dosa kita lebih banyak dan lebih besar, lebih dimurkai oleh Allah. Dan perhatikan jemaah sekalian, dalam hadis ini ada satu faedah penting. Kata Nabi SAW, di antara sebab kehinaan umat Islam ini karena meninggalkan jihad. Tapi lihat, ketika Nabi SAW memberikan solusi, bagaimana agar kita kembali kuat, bagaimana agar kita kembali berjaya, Nabi SAW tidak mengatakan kalian harus segera berjihad, tidak. Tapi apa solusinya? Hatta tarji'u ila dinikum, kalian akan menjadi kuat, menjadi jaya kalau kalian kembali kepada agama kalian. Karena kembali berjihad tanpa kembali kepada agama yang sebenarnya tidak akan menang. Oleh karena itu sangat bodoh mengajak umat Islam berjihad tanpa mereka memiliki persiapan. Dan persiapan yang paling penting adalah persiapan keimanan. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita solusi untuk kembali menjadi umat yang besar, umat yang berjaya. Kembali kepada agama kalian. Pertanyaannya, agama yang mana? Ada banyak umat Islam, ada banyak versi agama masing-masing. Dan bahkan masing-masing mengklaim kamilah yang benar, kami yang mengikuti Al-Quran, kami yang mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah jemaah sekalian menjadi penting pembahasan kita. Maksud Nabi Muhammad SAW adalah kembali kepada agama seperti yang dipahami dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ketahuilah, Allah telah menetapkan satu jalan untuk menuju Allah, untuk mengikuti kebenaran, dan untuk menjadi umat yang berjaya, yaitu mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Antum masih kedengaran suara saya? Sudah teriak-teriak nggak kedengaran? Masih kedengaran ya? Baik, nggak apa-apa, sabar ya. Minum dulu ya. Maka jemaah sekalian, sampai di sini kita paham, jalan kejayaan hanya satu, tidak ada yang lain. Jalan perjuangan hanya satu, tidak ada yang lain. Barang siapa yang mengira berjuang untuk Islam, menjayakan Islam dengan jalur politik, itu saja dia perjuangkan, maka dia telah salah jalan. Atau jalur yang lain, ekonomi, media-media, penguatan militer, dan lain-lain, itu saja dia fokuskan, maka dia telah salah jalan. Jalan utamanya untuk kembali kepada kejayaan dan kekuatan adalah kembali kepada agama. Dan agama yang sebenarnya adalah mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain, hanya ada satu jalan. Siapa yang bilang begitu? Allah dan Rasulnya dan ijma ulama, kesepakatan ulama, sebagaimana akan kita sebutkan. Kita akan membahas dua dalil dari Al-Quran, kemudian dua dalil dari As-Sunnah, kemudian kesepakatan ulama. Yang pertama dari Al-Quran.
Surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu para sahabat al-muhajirin dan sahabat al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Di dalam ayat ini Allah memberikan jaminan keridhaan dan surga. Pertama, keridhaan di dunia dan keridhaan di akhirat. Allah ridho karena mereka menempuh jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga di akhirat. Siapa jemaah sekalian yang Allah ridhoi dan Allah akan masukkan ke surga? Ada dua golongan. Golongan yang pertama, sahabat al-muhajirin dan al-ansar. Ini janji Allah, kepastian yang Allah berikan. Para sahabat al-muhajirin wal ansar adalah orang-orang yang telah Allah ridhoi karena mereka mengikuti jalan yang lurus. Karena jalan yang mereka lalui adalah jalan yang benar, dan Allah telah jamin mereka masuk surga. Ini golongan yang pertama. Siapa golongan yang kedua? Walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi bukan hanya sahabat muhajirin dan ansar yang akan diridhoi oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Masih ada golongan yang kedua, yaitu golongan yang mengikuti mereka. Tapi perhatikan ayat ini, bukan asal mengikuti, namun mengikuti dengan ihsan, dengan baik. Maka jemaah sekalian, disinilah kita masih mendapatkan peluang untuk mendapatkan ridho Allah dan jaminan masuk surga. Kita harus mengikuti jalannya para sahabat al-muhajirin wal ansar. Barang siapa mengikuti selain jalan mereka, tidak mungkin dia diridhoi Allah dan tidak mungkin dia masuk surga, atau dia terancam masuk neraka. Jadi ayat jelas memerintahkan kepada kita, demi menggapai ridha Allah dan masuk ke dalam surga, harus mengikuti jalan al-muhajirin wal ansar. Dan sebaliknya Allah memberi ancaman keras bagi orang yang menyelisihi jalan mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, sudah jelas dalilnya, tapi dia katakan, saya lebih memilih pendapat orang banyak daripada mengikuti ayat atau hadis tersebut. Padahal ayat dan hadisnya sudah jelas. Saya lebih memilih pendapat guru saya, kiai saya, ustadz saya, apalagi ustadz terkenal. Saya lebih ikut mereka daripada ayat dan hadis tersebut. Ayat dan hadisnya sudah jelas. Maka ini pertama yang Allah ancam. Barang siapa yang menentang Rasul
setelah jelas kebenaran baginya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Allah memberi ancaman terhadap orang yang melakukan dua perbuatan. Yang pertama, menyelisihi Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Yang kedua, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Pertanyaan jemaah sekalian, ketika ayat ini turun, siapa orang-orang yang beriman? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini berlaku umum, mencakup orang beriman sampai hari ini, tetapi nomor satunya, yang terbaiknya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika ayat ini turun, merekalah yang pertama dimaksudkan sebagai orang-orang yang beriman. Apa ancaman Allah bagi orang yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat? Ada dua ancaman. Yang pertama kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi ini ancaman di dunia, yaitu Allah sesatkan orang yang menyelisihi Rasul dan menyelisihi jalan para sahabat, maka dia pasti tersesat. Kemudian yang kedua, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka jemaah sekalian, hadis atau ayat yang mulia ini, di dalamnya terdapat ancaman bagi orang yang menyelisihi jalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalil yang berikutnya dari As-Sunnah. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, diriwayatkan dari banyak sahabat dan dikeluarkan oleh banyak para imam ahli hadis, yaitu hadis tentang perpecahan umat. Dan ini adalah hadis yang paling mudah dipahami dan paling tegas, yang menunjukkan kepada kita tidak ada jalan kebenaran kecuali mengikuti jalan para sahabat. Karena Rasulullah SAW menegaskan, wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita semua jalan, semua kelompok, semua cara beragama mengantarkan ke neraka. Kenapa? Karena itu jalan yang sesat. Hanya satu yang mengantarkan ke surga, karena kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk kembali kepada agama Allah, untuk kembali kepada kejayaan, kecuali mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian berikutnya hadis tentang generasi terbaik, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menegaskan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi sahabat, kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW memberikan pujian atau rekomendasi kepada 3 generasi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tentu maksud beliau
bukan sekedar memuji, tetapi memberi pelajaran kepada kita. Inilah 3 generasi yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Dan inilah yang diistilahkan para ulama dengan generasi as-salaf. Apa artinya generasi as-salaf? Secara bahasa, as-salaf itu artinya ma madha wa taqaddama, ma madha wa taqaddama, sesuatu yang telah berlalu dan mendahului. Itu arti as-salaf secara bahasa. Sedangkan menurut istilah syariat, yang dimaksud dengan generasi as-salaf adalah 3 generasi pertama umat Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Inilah 3 generasi yang disebut dengan generasi as-salaf. Jadi as-salaf adalah 3 generasi pertama umat Islam. Kalau kita tambah huruf ya, maka kita baca as-salafi. As-salaf ditambah huruf ya, bacaannya menjadi as-salafi. Artinya apa? Pengikut generasi salaf. Maka kita pun tahu, salafi itu bukan sebuah organisasi, bukan sebuah kelompok, tetapi semua umat Islam yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat serta 2 generasi setelahnya. Kalau begitu, wajib setiap muslim menjadi salafi atau menjadi pengikut generasi salaf. Ini bukan sebuah kelompok, makanya nggak ada ketuanya, nggak perlu juga ada kartu anggota, nggak perlu juga ada organisasi. Setiap muslim dimanapun dia berada, dari golongan manapun dia, wajib menjadi pengikut generasi as-salaf. Walaupun dia tidak mengatakan saya salafi, kalau dia mengikuti generasi salaf, maka dia seorang salafi. Walaupun dia mengaku-ngaku saya salafi, tapi dia nggak mengikuti generasi salaf, dia nggak pantas mengaku-ngaku. Nggak ada gunanya pengakuannya kalau dia tidak mengikuti generasi as-salaf. Jadi jamaah sekalian, ini semua adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kewajiban mengikuti generasi as-salaf, terutama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian dari penjelasan para ulama dan penukilan ijma, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Mas'ud adalah ulama besar dari generasi sahabat. Perhatikanlah ucapan beliau, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang hendak mengambil teladan, maka hendaklah dia meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, serta yang paling mendalam ilmunya. Jemaah sekalian, bukankah Nabi Muhammad SAW orang yang hatinya paling baik? Tentu Allah akan jadikan sahabat beliau orang yang hatinya juga paling baik. Karena Nabi SAW mengatakan, al-arwah junudum mujannadah. Ruh-ruh itu adalah pasukan yang saling bertautan. Kalau dia orang baik, dia akan senang dengan orang baik. Makanya jemaah sekalian, kalau kita menuduh para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu berarti menuduh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang terbaik. Pastilah Allah berikan untuk beliau sahabat-sahabat yang terbaik. Dan paling mendalam ilmunya.
Betapa tidak? Gurunya guru yang paling hebat. Dan mereka orang yang paling takwa dan paling baik hatinya. Ketahuilah jamaah sekalian, ilmu agama itu tidak hanya berkaitan dengan hafalan, tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas, tapi dia tidak ngerti hukum-hukum agama. Betapa banyak orang yang hafalannya kuat, tapi dia tidak paham ilmu agama. Dan betapa banyak orang yang pintar, IQ-nya tinggi, namun dia tersesat. Kenapa? Karena ilmu agama itu adalah hidayah. Dan hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya baik, hatinya bersih, niatnya baik, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Begitu pula kata Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadamu furqan. Furqan itu hidayah, ilmu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Makanya ketika sahabat hati mereka paling baik, maka ilmu mereka yang paling mendalam. Kemudian lanjutan kata Ibnu Mas'ud, wa aqallaha takallufa, dan paling sedikit membebani diri. Maksudnya mereka mengamalkan agama tanpa menambah-nambah di dalam agama. Wa aqwamaha hadiyan, dan paling lurus petunjuk mereka. Wa ahsanaha halan, dan paling baik keadaan mereka. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Jadi jemaah sekalian, mereka adalah pilihan Allah. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terbaik. Tidak mungkin Allah anugerahkan kepada beliau sahabat-sahabat kecuali yang terbaik pula. Enggak mungkin. Kecuali Allah berikan kepada beliau orang-orang yang terbaik dalam sepanjang sejarah. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah kemuliaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena mereka sesungguhnya berada di atas petunjuk yang lurus. Jadi ini nasihat Ibnu Mas'ud, ulama besar dari kalangan sahabat, agar kita meneladani para sahabat. Kemudian nasihat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dalam syarhus sunnah beliau berkata, usulu sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim. Prinsip-prinsip ahlu sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Inilah yang disebut dengan ahlu sunnah, meneladani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya golongan yang benar, golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu itu yang selamat, dinamakan juga sebagai golongan ahlus sunnati wal jamaah. Maksudnya golongan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Kesimpulannya jemaah sekalian, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, faqad thabata wujubu tiba'is salaf rahmatullahi taala alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma'. Telah tetap di dalam syariat kita kewajiban mengikuti generasi salaf, generasi para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma', kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat.
Jadi ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, hanya ada satu jalan kebenaran. Mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang menyelisihi mereka pasti salah, tidak mungkin benar. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma, dan juga berdasarkan akal sehat. Jemaah sekalian, berdasarkan akal sehat maksudnya gimana? Sekarang kalau kita berpendapat di dalam agama dan pendapat kita bertentangan dengan pendapat sahabat, maka hanya ada dua kemungkinan. Mereka benar, kita yang salah, atau kita yang benar dan mereka yang salah. Nggak mungkin kita benar lalu mereka yang salah, nggak masuk akal. Mereka dididik langsung oleh Nabi SAW, Al-Quran turun dalam bahasa mereka, begitu pula Al-Hadis. Dan terkadang karena kejadian atau peristiwa yang terjadi di antara mereka, ayat itu turun atau hadis itu muncul. Nggak mungkin kalau kita benar lalu mereka yang salah. Jadi kalau berbeda pemahaman kita dan pemahaman sahabat, maka tidak mungkin mereka yang salah lalu kita yang benar. Itu secara akal sehat. Maka semua dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita kewajiban mengikuti generasi as-salaf. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau mereka sendiri berbeda pendapat? Yang mana yang mau kita ikuti? Ini juga termasuk syubhat yang disebutkan dalam sebuah buku, dan alhamdulillah saya sudah menulis buku bantahannya, tapi nggak usah saya sebutkan bukunya supaya nggak promo-promo lagi. Jadi kata mereka, kalau kita harus ikut salaf, salaf yang mana? Padahal salaf juga seringkali berbeda pendapat. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam besar Ahlus Sunnah, telah memberikan jawaban. Sebagaimana dinukil oleh Al-Baihaqi yang bergelar Asy-Syafi'i As-Saghir, Syafi'i kecil. Beliau juga punya gelar penolong Syafi'i. Karena banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i, beliau sebutkan dalil-dalilnya. Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra, beliau berkata, beliau menukil dari Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata, idza jitama'u akhadna bi ijtima'ihim. Kalau sahabat telah sepakat, maka kita ambil kesepakatan mereka. Dan jemaah sekalian, para penuntut ilmu agama yang mendalami ilmu-ilmu usul tentu paham kedudukan ijma. Kalau sahabat telah ijma atau ulama di satu zaman telah ijma, orang yang belajar ilmu agama Islam ngerti kedudukannya. Apa kedudukannya? Tidak boleh diselisihi. Kalau ulama sudah sepakat, itu nggak boleh lagi ada yang menyelisihi. Yang menyelisihinya pasti salah, tidak mungkin benar. Sebagai contoh jemaah sekalian, kita semua paham, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nggak ada perbedaan pendapat. Ini contoh ijma. Kalau hari ini kita dengar, katanya dia ulama besar, ustadz besar, lalu dia mengatakan sholat maghrib nggak wajib, sunnah. Semua umat Islam akan mengatakan dia salah. Jadi ini kedudukan ijma, nggak boleh diselisihi. Maka Imam Syafi'i berkata, kalau sahabat telah ijma, telah sepakat, aku ambil kesepakatan mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, dalam umumnya masalah akidah, masalah keyakinan, masalah keimanan, sahabat bersepakat, tidak berbeda pendapat, kecuali sedikit. Ada beberapa masalah yang bisa dihitung dengan jari, sahabat beda pendapat. Tapi pada pokok masalah itu, sahabat tidak beda pendapat.
Pada pokok masalah itu sahabat tidak beda pendapat. Jadi ini umumnya dalam masalah akidah. Makanya orang-orang yang beda pendapat dengan pendapat sahabat dalam masalah akidah disebut oleh para ulama sebagai golongan sesat. Sebagai golongan sesat. Kalau berbeda pendapat dengan sahabat dalam masalah akidah yang sahabat telah sepakat. Adapun dalam masalah-masalah fikih banyak perbedaan pendapat. Termasuk juga imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Mereka beda pendapat dalam banyak masalah fikih. Tapi enggak semuanya ya. Enggak semuanya. Ada masalah-masalah yang mereka sepakat. Dan yang menakjubkan, imam yang empat ini dalam mayoritas masalah akidah mereka juga ada buku bagus, I'tiqadu A'immatil Arba'ah, akidah imam yang empat, yang disusun oleh Dr. Muhammad Al-Khamis. Antum bisa baca buku itu. Beliau kumpulkan kesamaan akidah imam yang empat itu hampir dalam seluruh masalah akidah. Kenapa? Mereka nggak mau beda dengan sahabat. Mereka tidak mau berbeda dengan sahabat dalam masalah akidah. Dalam masalah fikih pun kalau sahabat sudah sepakat, harus kita ambil kesepakatan mereka. Baik, ini kata Imam Syafi'i. Kemudian perhatikan ucapan beliau berikutnya. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulihi. Jadi yang pertama, kalau sahabat sepakat. Yang kedua kata Syafi'i, kalau salah seorang sahabat berpendapat, kita dapatkan dalam masalah ini ada pendapat seorang sahabat. Walaupun kita tidak tahu sahabat sepakat atau tidak seluruhnya. Namun kata Asy-Syafi'i, jika pendapat itu tidak diselisihi, tidak ditentang oleh sahabat yang lain, maka kita ambil pendapat itu. Dan ini juga sebagian ulama menyebut ijma' sukuti. Ijma' dengan cara didiamkan oleh sahabat yang lain. Berarti mereka sepakat kalau mereka tidak menentang pendapat itu. Maka kata Asy-Syafi'i, kami ambil pendapatnya. Ini yang kedua. Fa in ikhtalafu. Nah sekarang kalau mereka beda pendapat, apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, akhadna biqauli ba'dihim. Kita ambil pendapat sebagian mereka. Walam nakhruj min aqawilihim kullihim. Dan kita tidak boleh keluar dari semua pendapat mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau sahabat dalam satu permasalahan memiliki dua pendapat, kata Imam Syafi'i, kita harus pilih salah satunya. Kalau kita buat pendapat yang ketiga, kita pasti salah, nggak mungkin benar. Kebenaran pasti ada pada salah satu dari dua pendapat sahabat ini, nggak mungkin keluar dari situ. Jadi ini cara menyikapi kalau sahabat beda pendapat menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, pendapat yang mana yang mau kita ikuti? Betul kita harus ambil salah satu, tapi yang mana? Maka di riwayat yang lain, di kitab yang sama, Imam Syafi'i berkata, wa in qala rajulani minhum fi syai'in qaulain mukhtalifain nazartu. Kalau ada dua orang sahabat berbeda pendapat dalam satu permasalahan, maka aku akan pelajari. Aku akan pelajari. Fa in kana qaula ahadihima ashbaha bi kitabillah aw ashbaha bi sunnatin min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Ketika aku dapatkan salah satu pendapatnya yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an atau dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang aku ambil.
Jadi mudah saja kalau sahabat berbeda pendapat. Inilah jamaah sekalian penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kesimpulannya jamaah sekalian, berdasarkan ayat-ayat dan hadis dan ijma' ulama, begitu pula penjelasan menurut akal sehat yang telah kita jelaskan tadi, dan juga penjelasan-penjelasan para ulama, maka tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya kebenaran itu satu tidak berbilang, yaitu mengikuti Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang menyelisihinya mereka pasti salah, tidak mungkin benar. Pertanyaannya jemaah sekalian, mana itu pendapat-pendapat para sahabat yang membedakan kita dengan golongan-golongan yang lain? Yang membedakan ini pengikut para sahabat dan pengikut selain mereka. Inilah yang harus kita pelajari dalam buku-buku akidah atau buku-buku yang berbicara tentang manhaj. Sebagai contoh, kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imamu Ahmad, kitab atau Usulus Sunnah, kitab Usulus Sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan di situ kurang lebih 50 permasalahan. Kalau kita mengikutinya, maka berarti kita mengikuti cara beragama, metode beragama Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, serta dua generasi terbaik setelahnya, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kalau kita menyelisihi mereka, kalau kita tidak mengikuti pendapat-pendapat tersebut, maka berarti kita tidak mengikuti jalan mereka. Jadi jemaah sekalian, disinilah pentingnya menuntut ilmu agama, terutama ilmu tentang akidah. Bagaimana akidah para sahabat? Bagaimana akidah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Dan pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyebutkan 3 prinsip utama di dalam metode beragama para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 prinsip utama. Yang pertama adalah memberi perhatian yang besar terhadap urusan tauhid. Memberi perhatian yang besar terhadap urusan tauhid, yaitu dalam mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ini ciri utama dakwah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Karena para sahabat itu adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, dan jauhilah tagut." Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Ini ciri utama dakwah dan metode beragama yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Memiliki perhatian yang besar terhadap urusan tauhid. Bukalah sejarah Nabi SAW dan para sahabat, maka kita akan dapati dari awal sampai akhir dakwah Nabi SAW mementingkan tauhid. Dari awal sampai akhir. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid pondasi amalan. Gak ada gunanya kita ajak orang sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, tapi tauhidnya rusak, tauhidnya masih mengandung kesyirikan, gak ada gunanya. Amalannya terhapus. Surat Az-Zumar
ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Jadi ini bisa menjadi panduan kita untuk menilai mana orang yang berdakwah mengikuti jalannya para sahabat dan mana yang tidak. Maka pertama sekali, lihat perhatiannya terhadap urusan tauhid dan pembersihan tauhid dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Kalau ada seorang yang berdakwah atau kelompok dakwah tapi cenderung meremehkan syirik, maka itu adalah tanda-tanda mereka menyelisihi jalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, senantiasa meneladani sunnah Nabi SAW. Senantiasa meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam hal keyakinan, akidah, keimanan. Kemudian bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam akhlak, dalam bergaul baik dengan hamba-hamba Allah, mereka selalu berusaha meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena jemaah sekalian, meneladani beliau inilah jalan hidayah. Surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Maka ini ciri yang kedua, selalu berusaha mengikuti sunnah, baik dalam akidah, ibadah maupun berakhlak mulia. Kemudian prinsip pengikut para sahabat Nabi SAW yang ketiga, yang bisa kita bahas secara singkat di kesempatan yang singkat ini adalah tunduk dan patuh kepada pemerintah muslim dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam maksiat, dan tidak melakukan pembangkangan atau pemberontakan atau usaha-usaha melengsarkan pemerintah walaupun mereka zalim. Dan jemaah sekalian, inilah prinsip yang berat diterima oleh banyak orang. Prinsip pengikut sahabat Nabi SAW yang sulit diterima oleh banyak kaum muslimin. Kalau penguasanya baik, adil, semua muslim sepakat, dia mesti didukung. Tapi sekarang masalahnya, kalau pemerintahnya zalim, disinilah yang membedakan pengikut sahabat dan pengikut hawa nafsu. Ulama ahlu sunnah wal jamaah, pengikut sahabat, seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Jemaah sekalian, tadi sudah saya jelaskan betapa tingginya kedudukan ijma', kesepakatan ulama. Kalau ulama sudah sepakat, artinya itu pasti benar, nggak mungkin salah. Beda kalau ulama masih beda pendapat, masih ada kemungkinan salah satunya benar, salah satunya salah. Walaupun pendapat mayoritas ulama mungkin salah, walaupun kebanyakannya benar. Kalau kita sering baca dalam pembahasan ilmiah, dikatakan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Itu masih ada kemungkinan salah, walaupun kebanyakannya benar. Tapi kalau ulama sudah sepakat, seluruh ulama berpendapat begitu, maka itu sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Tidak boleh ada ulama yang datang di generasi berikutnya yang menyelisihi pendapat yang telah disepakati ulama di generasi sebelumnya. Tidak boleh. Itu ketentuan syariat. Nah, termasuk yang telah disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat, adalah haram hukumnya memberontak, berusaha melengsarkan pemerintah muslim yang zalim. Di antaranya dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim di juz ke-12. Beliau mengatakan, ajma'a ahlus sunnah, telah bersepakat ahlu sunnah,
yaitu pengikut para sahabat, annahu la yan'azilu sultan bil fisqi, bahwasannya tidak boleh dilengserkan pemerintah selama dia masih muslim karena atau kezaliman yang dia lakukan. Jadi sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Dan inilah sekali lagi yang membedakan pengikut sahabat dan pengikut selain mereka. Ini termasuk prinsip. Barang siapa mengikutinya, maka dia termasuk pengikut sahabat. Barang siapa yang menyelisihinya, bismillah. Tolong jelaskan makna hadis Nabi Muhammad SAW tentang terpecahnya umat menjadi 73 golongan. Itu sudah kita jelaskan tadi ya. Maksudnya akan muncul 73 cara beragama, 73 pendapat tentang berbagai macam permasalahan agama, terutama dalam hal keimanan, dalam hal akidah. 73 metode beragama. Maka Nabi SAW mengatakan semuanya salah, hanya satu yang benar. 72-nya salah dan menjerumuskan ke neraka. Hanya satu yang mengantarkan ke surga, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan dalam sebagian riwayat juga dikatakan, ini pertanyaan juga di sini, orang-orang Yahudi 71 golongan dan Nasrani 72 golongan, Muslim 73 golongan. Yang dimaksud hadis tersebut, apakah orang Yahudi dan Nasrani bisa masuk surga? Jawabannya ya, di zaman mereka. Maksudnya orang Yahudi di zaman mereka terbagi menjadi 71 golongan. Satunya yang selamat adalah yang ada di zaman mereka. Begitu pula Nasrani menjadi 72 golongan, satunya yang selamat masuk surga yang ada di zaman mereka. Zaman ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang selamat itu? Yang menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi yang diutus kepada mereka. Maka mereka akan masuk surga. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, lalu mereka tidak mau masuk Islam, maka tidak akan ada lagi yang selamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menegaskan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak seorang pun umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kemudian sampai mati dia tidak masuk Islam kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi setelah datang Nabi SAW, tidak ada lagi yang benar kecuali harus masuk Islam. Dan itulah yang dipesankan di dalam agama mereka terdahulu. Ajaran asli Yahudi telah berpesan kepada mereka untuk masuk Islam kalau datang Nabi akhir zaman. Makanya orang Yahudi, kenapa jemaah sekalian, orang Yahudi banyak di kota Madinah dan sekitarnya? Karena mereka sudah baca di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka, Nabi akhir zaman itu akan berhijrah ke kota Madinah. Itu rahasianya mengapa orang Yahudi telah ngumpul di kota Madinah dan sekitarnya. Dan perhatikanlah, bacalah perjalanan masuk Islam Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tadinya seorang orang Majusi, penyembah api, kemudian masuk Nasrani. Semua pendeta Nasrani yang beliau belajar kepadanya berpesan kepada beliau,
nanti kamu harus masuk Islam apabila telah diutus Nabi akhir zaman. Makanya Salman pun sudah menunggu di kota Madinah. Jauh beliau dari Persia, menempuh perjalanan jauh. Beliau sudah menunggu di kota Madinah, akan datang Nabi akhir zaman berhijrah ke sana. Jadi ajaran asli Yahudi dan Nasrani memerintahkan mereka untuk masuk Islam. Berarti kalau mereka tidak mau masuk Islam, sebenarnya yang mereka tentang agama mereka sendiri yang asli sebelum mereka rubah-rubah. Iya. Bagaimana sikap kita di sebuah kampus melarang menggunakan cadar? Jemaah sekalian, saya kira di negara kita, di Indonesia, mengamalkan agama dilindungi oleh undang-undang. Iya kan? Jadi kalau ada yang melarang menggunakan cadar berarti menentang undang-undang. Jadi boleh dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana cara mengajak orang tua, bapak untuk sholat? Terlebih saya seorang akhwat. Jadi mengharapkan nggak ada yang mencela kita, nggak mungkin. Orang yang jauh lebih baik daripada kita dicaci maki. Bagaimana lagi dengan kita? Maka itu harus dihadapi dengan kesabaran dan dengan hujjah ilmiah. Hujjah ilmiah. Bacakan ayat Al-Quran, bacakan hadis Nabi SAW. Dan tugas kita menyampaikan, mereka terima atau tidak terserah. Dan itu sudah urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Dan sebagaimana kita tidak mengharapkan pujian manusia, kita juga nggak boleh takut dengan celaan manusia. Makanya Allah kabarkan kepada kita di antara sifat hamba-hamba yang Allah cintai di surat Al-Maidah ayat ke-54, wala yakhafuna laumata laib. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Jadi santai saja, nggak usah takut, nggak usah peduli dengan celaan manusia. Dan juga hendaklah kita tetap menjaga akhlak yang mulia. Karena Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Maka itu akan membantu menyadarkan dia. Kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau orang yang berbuat buruk kepadamu, kamu balas dia dengan berbuat baik, maka tiba-tiba orang yang sangat membencimu ini menjadi kawan yang paling setia. Ada orang yang mencela antum, tunggu dia di kantin, traktir dia, atau kasih uang, kasih ongkos. Bagaimana fikih khususnya taharah? Karena banyak dari kita yang menyepelekannya, bahkan belum mempelajarinya atau mendalaminya. Banyak yang mengutamakan akidah dan menomorduakan fikih. Harus dipelajari juga. Akidah itu lebih penting, tapi bukan berarti kita remehkan pelajaran fikih. Bagaimana caranya kita sholat kalau nggak tahu cara sholat yang baik? Bagaimana caranya kita wudhu kalau nggak tahu cara wudhu yang benar? Dan Nabi SAW mengingatkan kita, miftahu sholati at-tuhur. Kunci solat adalah bersuci. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak terima solat seorang dari kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi taharah itu syarat sahnya solat. Dan solat termasuk prinsip ajaran Islam yang sangat agung. Jadi itu harus dipelajari, bukan disepelekan. Nah jemaah sekalian, ketika kita mengatakan akidah itu, tauhid itu harus lebih diutamakan, itu tidak bermakna yang lain disepelekan. Sama sekali tidak. Tapi ada skala prioritasnya. Ada yang lebih kita anggap penting, tapi semuanya penting, tidak ada yang sepele.
Tidak ada dalam syariat Islam ini, tidak ada dalam ajaran agama sesuatu yang sepele. Dan termasuk prinsip Ahlus Sunnah, kan sudah kita sebutkan tadi, nomor 2, senantiasa berusaha mengikuti sunnah. Bagaimana caranya kita wudu dengan benar, solat dengan benar, kalau kita tidak belajar petunjuk Nabi SAW dalam berwudu, dalam solat. Ya. Jadi kalau misalkan di sini antum punya waktu kajian setiap pekan, jadikan salah satu paling tidak minimal salah satu pelajaran fikih. Akidah lebih diperbanyak, tauhid lebih diperbanyak, tapi harus ada salah satu membahas masalah fikih. Iya. Ana masih awam dengan kalimat generasi terbaik. Sebelumnya antum sudah jelaskan dan ana simak dengan baik. Namun ana pernah dengar bahwa generasi terbaik adalah generasi yang membebaskan Konstantinopel, dan pemimpin terbaik adalah pemimpin itu. Maksudnya bagaimana? Di antara yang terbaik, namun terbaik secara mutlak adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbaik secara mutlak adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat pun bertingkat-tingkat. Nomor 1 yang terbaik adalah Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 Ali. Kemudian selebihnya adalah 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Kemudian Al-Muhajirin, kemudian Al-Ansar. Dan Al-Muhajirin dan Al-Ansar yang paling mulia adalah peserta perang Badar. Kemudian orang-orang yang berhijrah lebih dulu ke kota Madinah. Kemudian orang-orang yang masuk Islam belakangan. Jadi para sahabat pun kita sebut mereka generasi terbaik, tapi kebaikan mereka pun bertingkat-tingkat. Iya. Kenapa kita harus mengikuti para sahabat, sedangkan para sahabat Nabi ada banyak? Dan kenapa kita tidak mengikuti Ahlul Bait, Hasan, Husain, Fatimah, Ali? Karena Allah yang mensucikan mereka dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Jemaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan. Jadi pertanyaan pertama ini mengandung 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita mengikuti sahabat sedangkan para sahabat Nabi ada banyak? Karena sudah kita jelaskan tadi. Pertama, dalam masalah akidah umumnya, hampir seluruhnya dalam masalah keyakinan, keimanan, akidah, sahabat seluruhnya sepakat, termasuk Ahlul Bait sepakat. Ahlul Bait yang termasuk sahabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, mereka juga sepakat dalam umumnya masalah akidah. Ini satu. Yang kedua, kata Asy-Syafi'i tadi, kalau satu berpendapat yang lain tidak menyalahkan, itu juga menyerupai kesepakatan, maka itu diambil. Yang ketiga, kalau mereka beda pendapat, bagaimana? Maka kata Asy-Syafi'i, kalau dalam 2 permasalahan atau dalam 1 permasalahan ada 2 pendapat sahabat, maka kita nggak boleh bikin pendapat nomor 3. Mesti kita ikuti salah satu dari itu. Kebenaran nggak akan keluar dari salah satunya. Hanya saja yang mana kita ikuti perlu kita pelajari, mana yang kita lihat lebih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Ahlul Bait termasuk juga sahabat mereka. Jadi tidak ada pertentangan mengikuti sahabat dan Ahlul Bait. Tidak ada pertentangan. Karena Ahlul Bait juga termasuk para sahabat Nabi SAW.
Ini yang pertama. Ahlul Bait dalam hal akidah tidak berbeda dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada perbedaan. Yang kedua, jemaah sekalian, kenapa kita tidak mengikuti Ahlul Bait Hasan, Husain, Fatimah, Ali? Jawabannya kita ikut mereka. Siapa yang bilang kita enggak ikut mereka? Kita ikut mereka. Kalau mereka tidak beda pendapat dengan sahabat yang lain. Bagaimana kalau mereka beda pendapat? Tadi kata Syafi'i, kita harus nilai mana pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah namanya ittiba. Kalau asal mereka berpendapat, lalu kita ikut tanpa meneliti, ini pendapatnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu namanya taklid. Itu namanya taklid. Dan taklid itu tercela. Taklid itu adalah kita ikut-ikutan orang tanpa berdasarkan ilmu. Nah, dikatakan dalam surat Al-Ahzab, Allah mensucikan mereka. Jemaah sekalian, mensucikan dari dosa, belum tentu orang itu semua pendapatnya benar. Dan ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Hanya satu orang yang ucapannya nggak boleh kita tolak. Karena pasti benar, nggak mungkin salah. Andai dia salah, Allah langsung menegurnya. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Allah mensucikan Ahlul Bait, artinya Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Tapi itu bukan sebuah jaminan. Kalau begitu, karena dosa-dosanya sudah dihapus, pendapat mereka pasti selalu benar, tidak. Karena benar dan salah, Muharram, hari Asyura, padahal mereka lah penyebab kematian Al-Husain. Kenapa Al-Husain pergi ke Irak? Karena diundang oleh mereka. Sampai di sana, Al-Husain ditinggalkan terbunuh. Bukan mereka pembunuh secara langsung. Yang membunuh adalah pasukan gubernur Irak. Tapi kemana orang-orang yang mengundangnya? Nggak ada, semuanya lari. Dan bagaimana mereka merealisasikan cinta kepada Al-Husain? Dengan cara yang melampaui batas. Sampai telah menuhankan Al-Husain. Berdoa kepada Al-Husain, ya Husain. Dan menyamakan Al-Husain bukan lagi seperti Nabi, sudah seperti Allah Subhanahu wa taala yang tahu perkara gaib. Mereka bangun kuburan Al-Husain besar sekali, megah sekali di Karbala di Irak. Padahal Nabi SAW mengatakan, atau kata sahabat Jabir dalam riwayat Muslim, naha Rasulullah SAW ayyujassas al-qabr wa ayyubna alaih wa ayyuq'ada alaih. Nabi SAW melarang mengapuri kuburan atau menyemen kuburan dan membangun di atasnya dan duduk di atasnya. Jadi jangan tertipu kalau mereka mengatakan pengikut Ahlul Bait cinta Ahlul Bait, itu bohong, tidak benar. Ahlul Bait, ajaran-ajaran Ahlul Bait tidak ada bedanya dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Ahlul Bait yang asli, yang langsung, yaitu para sahabat Nabi SAW. Dia Ahlul Bait sekaligus sahabat Nabi SAW. Jadi jemaah sekalian, tidak ada satu dalil pun kalau dia Ahlul Bait pendapatnya pasti benar, tidak ada. Betul, dosanya diampuni. Maksudnya Ahlul Bait yang disebutkan di sini. Tapi itu tidak menjamin semua pendapatnya pasti benar. Tidak menjamin. Yang dijamin dalam syariat yang maksud hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Sampai jam berapa kita nih? Sampai Isya. Ada syubhat yang mengatakan bahwasanya kenapa Al-Quran ada ayat yang tidak bisa kita pahami dengan akal, sedangkan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Karena akal kita terbatas. Ada ayat
bukan tidak bisa dipahami oleh akal. Maksudnya tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi memahami bisa. Semuanya bisa dipahami, nggak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang bertentangan dengan akal sehat. Barang siapa yang mengatakan ada ayat atau ada hadis yang bertentangan dengan akal sehat, maka itu bertentangan dengan akal sehat. Saya ulangi, barang siapa mengatakan ada satu ayat atau ada satu hadis yang bertentangan dengan akal sehat, maka ucapan itu bertentangan dengan akal sehat. Jadi nggak ada yang bertentangan, yang ada hanyalah akal kita tidak bisa meliputi semuanya. Contohnya apa? Bagaimana bentuk persisnya surga dan neraka? Siapa yang bisa menggambarkan dengan akalnya? Siapa yang bisa dengan akalnya kemudian dia buat replikanya? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Akal kita terbatas. Akal kita terbatas. Allah katakan kepada kita, Allah memiliki wajah. Akal manusia yang mana yang bisa menggambarkan wajah Allah? Gak ada. Karena akal kita terbatas. Bukan bertentangan dengan akal, tapi akal kita yang tidak sanggup untuk meliputinya. Bahkan jamaah sekalian, jangankan perkara gaib, jangankan tentang Allah, nggak usah jauh-jauh, ruh kita saja. Akal manusia yang mana yang bisa menggambarkan dengan akalnya bentuk ruh? Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Itu bukan karena keberadaan ruh bertentangan dengan akal, bukan. Tapi kemampuan akal kita yang terbatas untuk memahami hakikat ruh seperti apa. Jadi bukan bertentangan dengan akal, tapi akal kita yang terbatas. Oleh karena itu sangat sombong orang yang menganggap bertentangan dengan akal lalu dia tolak. Iya. Ada sebagian orang yang mengatakan dilarang memberontak pemimpin muslim apabila ia menegakkan hukum-hukum Allah berdasarkan hadis tentang bagaikan pemimpin dan kaum Habasyah. Apabila ia menegakkan hukum-hukum Allah berdasarkan hadis, berarti dia pemimpin yang baik dong. Sementara hadis mengatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahu, barang siapa yang melihat kemungkaran yang dia benci pada diri pemimpinnya, sesuatu yang kita benci, berarti itu mungkar, zalim, sesat. Apakah itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Tentu tidak sesuai. Tapi tetap Nabi SAW mengatakan hendaklah bersabar, hendaklah bersabar. Kemudian lihat hikmah. Apa hikmah larangan pemberontakan? Untuk menjaga darah kaum muslimin dan agar tidak muncul mudarat lebih besar. Sekarang hikmah ini apakah hanya ada pada pemimpin yang baik atau pemimpin yang zalim juga? Dua-duanya ada. Jadi saat ini gunakan akal sehat coba. Pemimpinnya zalim, mudarat. Kalau kita berusaha melengsarkannya, muncul mudarat yang lebih besar. Bahkan jemaah sekalian, walaupun pemimpin sudah kita anggap kafir, tapi kalau melengsarkannya, memunculkan mudarat yang lebih besar, maka belum boleh kita lakukan. Lihat yang terjadi di Suriah. Apa yang terjadi sekarang ini? Kehancuran. Anak-anak Suriah umur 10 tahun 9 atau 10 tahun itu ditanya huruf alif ba nggak ngerti, diminta membaca surat-surat pendek nggak hafal. Kenapa? Sekolahnya nggak ada, sekolahnya sudah hancur, rumah-rumahnya hancur. Buka mata kita, lihat di negeri lain, jangan sampai terjadi di negeri kita. Itu pun sebagian ulama ada yang berfatwa Bashar Assad itu sudah kafir, tapi kalau memberontak kepadanya memunculkan mudarat yang lebih besar, berarti belum muslim. Jadi ini yang harus dipakai akal kita.
lihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Bagaimana menanamkan ketakwaan pada diri kita agar Allah memberikan kepada kita Al-Furqan? Nomor satu adalah menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Tidak ada ketakwaan tanpa menuntut ilmu. Sebagaimana kata sahabat yang mulia, atau kata seorang ulama salaf, Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang makna takwa, kata beliau, an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk atau ilmu dari Allah, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan takwa itu juga engkau tinggalkan maksiat berdasarkan petunjuk dari Allah, dalam keadaan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu kunci utama ketakwaan. Kenapa jemaah sekalian Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu. Berilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum dan syariatnya. Yang kedua, berdoa. Nabi pun selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Yang ketiga, berusaha, berjuang untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, pilih teman bergaul. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Bergaulah, bertemanlah dengan orang-orang baik, orang-orang saleh yang suka mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, mohon maaf saya tidak bisa jawab semuanya. Sudah dekat waktu maghrib, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kampus DKM dan seluruh panitia serta seluruh